Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arikawan dengan NIM 3411119130 dari kelas AIG. Saya akan melakukan presentasi tugas materi dari pertemuan 8 sampai akhir. Kita langsung saja pertemuan pembahasan materi tersebut, dan juga saya dari kelompok 1. Oke, materi yang pertama yaitu sistem koordinat dan algoritma garis. Kita mulai dari sistem koordinat dulu. Definisinya yaitu metode untuk menentukan letak suatu titik. Ada berapa macam sistem koordinat? Itu ada 4 sebenarnya, yaitu kartesius, siku, kutub, tabung, dan bola. Dan koordinat juga dibagi menjadi 2, tergantung pada situasi, yaitu menyatakan lokasi berada di dunia, dan juga sistem koordinat untuk menyatakan lokasi titik di layar. Sistem koordinat untuk menyatakan lokasi titik layar juga. Maaf, oke. Untuk ada 2 lagi, yaitu screen koordinat dan world koordinat. Screen koordinat ini menggunakan orientasi sumbu Y yang berbeda dengan world koordinat. Jadi dia menggunakan nilai positif untuk sumbu X dan Y. Dan ada titik 0,0. Sumbu X itu dengan rumus X max dan batas jemputannya yaitu Y max. Jadi menyebabkan gambar di world menjadi tampak terbalik di sky. Area juga digunakan untuk menampilkan gambar di layar, disebut juga viewport. Yang kedua adalah world coordinate. World coordinate mempunyai batas sampai dengan maksudnya batas min dengan batas plus untuk sumbu X dan Y. Area juga dapat dilihat dengan world coordinate dibatasi dengan area tertentu yang bisa dinamakan window. Transformasi WC SC. Dengan demikian titik di WC dapat diketahui dengan lokasi SC sebagai transformasi WC dengan SC. Dan ini adalah bagian rumusnya. XC sama dengan XWC. YSC sama dengan YMax kurang YWC. Rumus tidak dapat mengatasi persoalan pemakaian window dan viewport, nilai negatif, dan koordinat WC. Seperti ini untuk rumus-rumus transformasi tersebut. Dan ini adalah contohnya. Dan hasilnya seperti ini. Kita berlanjut ke algoritma garis. Definisinya yaitu algoritma menentukan lokasi piksel yang paling dekat dengan garis sebenarnya. Ada 3 algoritma utama untuk menggambar garis, yaitu line equation, Boltzmann algoritma, dan Boltzmann algoritma juga. Maksudnya DDA. Maaf untuk saat ini. Algoritma DDA ini digunakan merupakan algoritma untuk menghitung piksel sepanjang garis dengan menggunakan posisi piksel sebelumnya. Menggunakan asumsi bahwa garis berada di kuadran 1 atau 2, bertipe cenderung tegak atau cenderung mendatar. Untuk garis dengan ini bagian rumusnya. Dan yang kedua adalah algoritma Boltzmann, yaitu mengembangkan algoritma yang lebih efisien. Dia mencari nilai integer paling mendekati garis sesungguhnya. Dan algoritma ini tidak memerlukan pembagian. Garis yang berada di kuadran 1 dan 0, kurang dari M, kurang dari 1. Itu untuk materi 8. Dan sekarang beralih ke materi 9, yaitu algoritma lingkaran. Ada 3 pembahasan, yaitu sin dan maksudnya 2, yaitu sin dan cos.
Dari sini kita langsung aja ke Basement Circle. Basement Circle ini melibatkan angka integer dan tidak membutuhkan pembagian. Algoritma yang disajikan berikut ini hanya membahas pada kuadrat 1, yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Bisa dilihat dari rumus tersebut seperti ini. Dan ini adalah bagian rumusnya dan kasus-kasus dalam lingkaran basement tersebut. Dan ini adalah contoh untuk soal dan jawabannya. Demikian untuk materi 9. Sekarang kita beralih ke materi 10, yaitu objek, 2D, dan transformasinya. Penggeseran translasi. Titik A, X, Y digeser sejumlah TRX pada sumbu X dan digeser sejumlah TRY pada Y. Ini adalah rumusnya dan contoh soalnya. Dan kedua adalah penskalaan atau scaling, yaitu menggunakan asumsi titik pusat 0,0, lokasi asli dikalikan dengan sebesar Sx pada sumbu X dan Sy pada sumbu Y. Ini adalah rumus dan contoh soalnya. Dan yang ketiga adalah pemutaran rotasi. Pemutaran rotasi bisa dirumuskan seperti ini, di mana R merupakan jarak dari titik asal terhadap titik pusat 0,0 dan juga bisa diketahui dengan rumus yang kedua. Dan ini adalah contoh soalnya. Dan ini adalah rumus untuk rotasi dan ini soalnya. Skala atau rotasi pada titik sembarang. Pada tahapan untuk melakukan rotasi atau penskalaan dengan sembarang titik pusat, lakukan pergeseran XR dan RR, yaitu melakukan pergeseran sebesar min XR, min RR. Lakukan rotasi atau penskalaan. Lakukan pergeseran sebesar XR, RR. Dan ini adalah hasil contoh soal dan jawabannya. Dan yang terakhir seperti selanjutnya matriks transformasi. Rumus transformasi juga dapat dinyatakan sebagai matriks seperti berikut. Ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Dan ini ada rumusnya untuk matriks transformasi. Contohnya seperti ini. Transformasi berturut-turut. Transformasi berturut-turut akan lebih mudah dihitung dengan menggunakan matriks transformasi. Rumus umum MB sama dengan M1 kali M2 kali M3. Seperti ini. Dengan MB merupakan matriks transformasi baru dan M1. Mn merupakan komponen matriks transformasi. Dan ini adalah contoh dan jawaban dari soal tersebut. Sekian untuk materi yang 10, beralih ke objek 3D dan transformasi. Apa sih perbedaan dari dua dimensi dan tiga dimensi? Dua dimensi yaitu tinggi dan lebar, sedangkan tiga dimensi itu tinggi, lebar, dan kedalaman. Pengertiannya yaitu jarak antara pemisi atau viewer terhadap benda yang dia lihat. Itu adalah pengertian kedalaman. Seperti ini adalah gambaran untuk dua dimensi dan tiga dimensi. Seperti ini ya. Kita kembali ke tiga dimensi. Bagaimana manusia mempunyai kesan kedalaman? Yang pertama, manusia mempunyai dua mata. Manusia mempunyai selisih sudut pandang 120 derajat. Perbedaan sudut pandang tersebut membuat masing-masing mata memperoleh gambar yang berbeda. Dan perbedaan gambar diperoleh oleh otak, kesan kedalaman, atau jarak terhadap benda. Ini untuk perbedaan penglihatan atau gambaran untuk tiga dimensi. Sifat dari tiga dimensi ini memiliki tiga, yaitu X, Y, dan Z. Dengan posisi ini bisa ditulis dalam bentuk dalam kurung X, Y, Z dalam kurung tutup. Dan ini adalah sifat-sifat tiga dimensi. Benda tiga dimensi komputer dapat digunakan untuk mengulang 3D.
ada 3 persoalan benda 3 dimensi menggunakan komputer, yaitu membuka lokasi titik 3D, manipulasi titik 3D, transformasi 3D menjadi 2D. Dan pembuatan lokasi titik 3D ini digunakan untuk menghasilkan lokasi titik 3D yang menunjukkan bentuk dari benda 3D. Ada 3 proses, yaitu menentukan langsung menggunakan peralatan seperti mouse 3D, scanner 3D, berbagai peralatan lain menggunakan parametric surface, menggunakan prosedur khusus seperti extrude dan surface revolution. Scanner 3D merupakan peralatan yang digunakan untuk menghasilkan lokasi titik-titik 3D secara langsung dengan menunjuk lokasi titik tersebut. Ya, contohnya seperti mouse, trackbar, laser scanner, dan sebagainya. Parametric surface digunakan juga untuk menghasilkan benda-benda yang dapat dipresentasikan dalam rumus matematika seperti bola, tabung, donat, kon, dan sebagainya. Seperti ini untuk contoh gambaran parametric surface. Ada yang kedua juga, yaitu extrude dan surface of revolution. Extrude merupakan prosedur yang menghasilkan lokasi titik 3D dengan menarik titik-titik 2D ke satu arah tertentu. Sedangkan surface of revolution, prosedur untuk menghasilkan lokasi titik 3D dengan cara memutar profil pada sumber putar. Mesh merupakan kumpulan titik 3D yang saling dihubungkan. Model yang dihasilkan disebut sebagai wireframe model. Permukaan benda surface diperoleh dengan menghubungkan titik vertex baik dalam bentuk segi 4 atau segitiga. Umumnya digunakan surface dalam bentuk segitiga karena bentuk segitiga akan selalu berada dalam keadaan planar atau datar. Seperti ini contoh mesh dan juga proses komputer 3D. Sekian, dan ini adalah materi terakhir, yaitu animasi komputer 3D. Kita langsung aja, definisinya yaitu proses yang digunakan untuk menghasilkan gambar secara digital. Animasi komputer dikenal sebagai metode pengendalian, membuat dan menggambarkan animasi. Pada pengembangan animasi komputer menggunakan teknik stop motion dan animasi. Dan juga animasi ini menggunakan mode 3D dan frame by frame animasi ilustrasi 2D. Contohnya seperti saat kita mengunggah sebuah miniatur dengan memberikan efek keramaian tempat tersebut. Sejarahnya yaitu pada 1960 oleh Edward Isaac Frank Sinden, Ken Knowlton, dan Michael Knoll. Yaitu ada animasi digital yang juga dipraktikkan di Lawrence Livermore National Laboratory. Yang dimana animasi komputer modern biasanya menggunakan komputer grafis 3D walaupun grafik komputer 2D masih digunakan. Dan ini ada cara kerja dalam pembuatan animasi yaitu praproduksi, proses produksi, dan post-produksi. Konsep penciptaan animasi komputer ada yang menggunakan manual dan juga motion capture, dynamic simulation, dan vertical. Dan prinsip-prinsip animasinya ada beberapa, yaitu kemampuan menggambar, menekan dan mengatur, antisipasi tata gerak, straight ahead and pose to pose, gerakan mengikuti, slow in and slow out, konstruksi lengkung, gerakan pendukung, menimbikan, dan juga daya tarik. Baik, sekian, terima kasih untuk materi presentasi dari saya, dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi dan juga kekurangan dalam penyampaian materi tersebut. Mohon maafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.